Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat belajar di rumah. Ibu Ella akan membahas pelajaran IPA. Hari ini fokus kita adalah pembelajarannya tentang pemantulan bunyi. Nah, kita simak bersama ya materinya. Anak-anakku, materi pokok kita hari ini adalah tentang pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Adapun macam-macam bunyi pantul ada 3. Yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua adalah gaung atau kerdam. Dan yang ketiga adalah gema. Kita bahas yang pertama. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul terjadi apabila bunyi pantul terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Bunyi ini terjadi apabila jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Artinya sangat dekat ya. Contohnya di sini ada gambar saat sedang mandi. Kalian bernyanyi-nyanyi maka suara asli akan terdengar lebih keras. Kemudian saat kalian naik kereta api lalu masuk terowongan, maka suara kereta api akan terdengar sangat keras ya. Atau kalian sedang membersihkan kamarmu, bernyanyi-nyanyi, maka suaramu akan terdengar sangat jelas. Yang kedua adalah gaung. Gaung adalah bunyi yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung ini terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi agak jauh, sekitar 10-25 meter. Anak-anak, gaung ini biasa terjadi di gedung besar atau yang tertutup. Contohnya, di sini ada gedung bioskop, ada gedung pertunjukan, ada gedung pertemuan ya. Atau misalkan kalian meneriakkan kalimat di sumur misalkan ya, maka akan terdengar gaung. Untuk lebih jelasnya, coba kalian simak dulu contoh daripada gaung berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Itu adalah contoh daripada gaung. Gaung atau kerdam ini sangat merugikan. Mengapa? Karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Nah, untuk menghindari peristiwa ini, gedung-gedung yang mempunyai ruangan besar dilapisi dengan zat kedap suara atau peredam suara agar tidak terdengar sampai ke luar ruangan ya. Nah, coba kalian bisa sebutkan lagi biasanya tempat-tempat mana yang dipasang peredam suara? Ya, misalkan kalian punya tempat karaoke nih di rumah, ada ruangan karaoke. Maka dinding-dindingnya coba kamu perhatikan, itu dilapisi dengan peredam suara. Biasanya terbuat dari kertas tebal, karpet ya, kemudian bisa dari gabus, ya, busa dan sebagainya. Selain di tempat karaoke, coba di tempat mana lagi yang biasa dipakai atau dilapisi zat kedap suara atau peredam suara? Ya, misalkan di studio rekaman atau di studio radio, ya, itu dinding-dindingnya dilapisi dengan peredam suara sehingga walaupun kalian bernyanyi keras, berteriak misalkan ya, itu tidak akan terdengar sampai keluar ya, tidak akan terdengar sampai keluar ruangan. Selanjutnya adalah gema. Apa yang dimaksud dengan gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi jika jarak dinding pemantul cukup jauh. Maka akan terjadi bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli diucapkan atau dipancarkan. Nah, gema ini terdengar jelas seperti bunyi asli. Contohnya biasa terjadi di lereng gunung yang terjal, di gua-gua, di jurang, atau tempat-tempat lainnya.
ya. Nah, coba perhatikan di sini ada contoh gema ya. Baik-baik perhatikan contoh gema di sini. Dengarkan baik-baik. Nah, ya. Jadi, gema ini merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Jadi ada jarak waktu antara terdengarnya bunyi asal dengan bunyi pantul. Ya, biasanya ini terjadi tadi ya di lereng gunung, di guha, di jurang, gitu ya, anak-anak ya. Nah, baiklah. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini, bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan dengan baik melalui benda-benda keras seperti dinding, semen, batu, seng, kaca, dan lain-lain. Dan bunyi dapat diserap melalui benda-benda lunak seperti gabus, busa, spon, kain, dan lain-lain. Nah, anak-anak dengan adanya gema ini membuktikan bahwa bunyi memang dipantulkan. Ya, bunyi dapat dipantulkan maupun dapat diserap. Ya, demikian anak-anak materi IPA kali ini. Semoga kalian paham dan mengerti materi yang sudah Ibu Ella jelaskan. Untuk tugasnya akan diberikan lebih lanjut ya. Terima kasih anak-anak ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.